Selama perjalanan BUMDes yang ada di Bali, yang kita rintis bersama di Bali ini, semuanya memang dari awal kita istilahnya dari pendirian, memang banyak yang kita tertatih-tatih. Kenapa? Karena di awal BUMDes ini dibentuk oleh pemerintah pusat, tidak bisa dipungkiri di Bali, kita di pemerintahan desa juga banyak yang belum betul-betul paham. Sehingga di saat perjalanan, kita bagaimana mengenali jati diri kita sendiri. Ya, itu pun yang saya alami juga dulu semasa saya megang sebagai direktur BUMDes Kutuh yang ada di Bali. Kenapa? Masih banyak dulu istilahnya pemahaman dari pemerintahan desa itu masih salah. Bagaimana dari pendidikan BUMDes? Ya, karena di awal pendidikan BUMDes ini banyak yang istilahnya cuman mendirikan, membentuk pengurus, tetapi ini BUMDes ini mau apa? Ini yang sering salah kaprah daripada pemerintahan desa sendiri. Hanya dibentuk, tetapi dalam perjalanannya BUMDes ini tujuannya untuk apa yang bisa dikembangkan, ini yang kadang-kadang sering salah. Sehingga di perjalanan awal kami dulu, ya, termasuk saya sendiri selaku pimpinan BUMDes, bagaimana menggali potensi desa yang ada, mengenali aset desa, mengenali luasan desa yang kita miliki, ini yang cukup berat juga. Ya, dari awal saya sendiri dulu betul-betul tertatih-tatih karena pemahaman ini. Nah, kebetulan ya dari Universitas Udayana di Bali ada Ganesha, ada BLM, para akademisi mau membantu kita. Sehingga bagaimana pemetaan desa itu beliau mau membantu kita. Sehingga pada saat saya memimpin juga di BUMDes, ini dalam setahun perjalanan kita bisa memetik suatu keuntungan dari usaha itu. Nah, di Bali khususnya, kita tidak pungkiri sampai sekarang masih ada beberapa BUMDes yang memang dari kemampuan, istilahnya skill daripada pengurus sendiri masih kita kategorikan masih belum betul-betul mampu. Karena apa? Kita tidak pungkiri ada beberapa masjid di wilayah kita ada di daerah yang agak terpelosok, ya, sehingga mereka belum benar-benar bisa bagaimana memetakan wilayahnya sendiri, kemudian apa yang mau digali dengan berdirinya BUMDes. Ini yang masih kita juga dari forum BUMDes berusaha membantu mereka untuk minimal bisa berjalan dan minimal bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya. Karena kita tidak bisa pungkiri keberadaan BUMDes ini kita dituntut. Ya. BUMDes itu harus bisa memberdayakan masyarakat, bagaimana menghasilkan PAD, tetapi kita harus bisa mengayomi usaha kecil yang dimiliki masyarakat yang ada di desa kita. Ini merupakan dua buah hal yang benar-benar berat. Karena pada prinsipnya kalau kita berbicara usaha itu dituntut adalah hasil dan keuntungan. Tetapi di BUMDes ini, bagaimana kita tetap bisa berjalan dan bisa menghidupi daripada tenaga kerja yang kita miliki, tetapi di balik itu kita harus bisa memberdayakan masyarakat. Ya. Ini adalah suatu hal yang kalau kita bisa bilang suatu hal yang problema sebenarnya dari dulu saya memimpin BUMDes, karena kita dituntut untuk mendapatkan PAD, ya, kemudian kita bisa memberdayakan masyarakat, ya, tapi kita juga harus bisa menghidupi daripada karyawan yang kita miliki. Ya. Nah, disinilah bagaimana kita selaku pimpinan yang ada di BUMDes itu harus bisa mengembangkan jiwa entrepreneur. Ya, bagaimana kita berpikir menggali sesuatu yang bisa kita kembangkan. Ya. Nah, sekarang itu pengalaman pada saat saya ada di pimpinan BUMDes di Desa Kutuh, ya, dan untuk diketahui secara bersama di rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, kalau kita di Bali ada suatu hal yang mungkin
kalau dibilang sesuatu yang lebih berat daripada rekan-rekan yang ada di luar Bali. Tapi secara umumnya terkesan di Bali itu gampang. Kalau di Bali ini ada dua lembaga pemerintahan, ya. Ada pemerintahan secara adat, ada pemerintahan secara administratif. Administratif itu adalah pemerintahan desa dinas yang membawahi BUMDes. Sedangkan di kesukuan atau desa adat ini yang membawahi daripada desa adat. Tapi ada di satu wilayah. Nah, inilah yang dulu pada saat saya masih memimpin BUMDes merupakan dua kepemimpinan yang saling bekerja sama, tetapi kita ada di satu wilayah, tapi kita ada dua usaha. Nah, pada saat dulu kunjungan daripada semasa Pak Eko menjadi Menteri Desa, inilah yang sempat saya bicarakan, karena kami pun di BUMDes Kutu pernah juga menjadi ajang, ya, obok-obokan kalau dibilang penelusuran dari pajak. Karena apa? Karena sempat dulu Pak Menteri Desa mengupload di Instagramnya beliau penghasilan daripada PAD Desa Kutuh, sehingga kita sempat sampai menjadi penyelidikan daripada Dinas Pajak. Ada penggabungan hasil daripada usaha desa atau desa adat dengan desa dinas yang disampaikan oleh Pak Eko dulu. Nah, cuman hal itu bisa kita pajak, ya, karena dalam satu wilayah ini kita ada dua usaha yang sama-sama menaungi jumlah warga yang sama ini, sehingga kami sepakati dengan usaha yang ada di luar kesukuan juga, bagaimana kita bisa berjalan, kita mengayomi atau memperhatikan warga kita yang mempunyai usaha kecil, dan kita bisa membuat mereka lebih maju lagi dengan keberadaan kita, sehingga tidak muncul pesimis daripada warga masyarakat yang ada di desa kita. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Karena apa? Karena kesan di awal adanya BUMDes itu dari pihak masyarakat, terutama yang usaha yang besar sudah besar di masyarakat ini, adalah dikira kita nanti mematikan mereka. Inilah dari secara perlahan-lahan dengan bekerjasama dengan pemerintahan desa, Pemdes, kita memberikan informasi ke warga, kemudian dalam perjalanan setahun, kemudian dari hasil usaha pembagian hasil, kita bisa memberikan sesuatu ke desa berupa PAD, kemudian dengan dana sosial yang kita miliki, saya sendiri dulu masih memegang BUMDes, kita memilah dari hasil itu ada dana pendidikan, ada dana sosial, ada penguatan modal kembali. Nah, dana sosial inilah kita juga bantu masyarakat. Ada masyarakat yang kurang mampu, kita beri bantuan, kemudian ada masyarakat yang punya hajatan, kita bantu mereka, sehingga keberadaan kita di desa dengan usaha yang kita miliki itu mereka rasakan, karena ada feedback yang mereka dapatkan dengan bekerja sama dengan BUMDes yang ada di desanya, sehingga rasa persaingan mereka dengan kita itu lambat laun bisa kita hilangkan, karena ada sesuatu yang mereka rasakan. Itu yang kalau dulu saya masih memimpin BUMDes, itu yang saya lakukan, sehingga sampai sekarang setelah saya tinggalkan masih syukurlah masih penerus saya juga masih bisa melanjutkan dengan pola seperti itu. Cuman yang saya harapkan adalah bagaimana mereka dengan fondasi yang kita sudah buat, dengan kekuatan fondasi yang ada di BUMDes itu, mereka tinggal melanjutkan dan bagaimana mengembangkan usaha itu. Itu kalau secara pribadi dulu saya memegang usaha BUMDes. Nah, kembali saya ada di forum di Bali, ya, mulai satu provinsi Bali yang ada di 8 kabupaten dan 1 kota. Ini pun kita sudah lakukan dengan teman-teman juga, bagaimana terutama dalam pengadaan barang, ya, bagaimana kita merangkum dalam satu company di Bali, sehingga barang yang kita dapatkan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat ataupun kebutuhan pasar daripada masyarakat, itu kita bisa dapatkan dengan harga yang masih di bawah daripada harga barang-barang yang didapatkan sebelumnya, sehingga masyarakat itu merasakan dengan keberadaan BUMDes di Bali. Kemudian bagaimana juga kita menyerap
ya, hasil pertanian masyarakat yang ada, ya, beberapa BUMDes yang ada di Bali, ada yang bertempat di daerah yang notabene agraria, bukan mentok di pariwisata, ada pertanian di sana, ada kebun, bagaimana mereka menyerap juga hasil pertanian itu sudah kita dorong dan sudah juga beberapa BUMDes juga melaksanakan, sehingga mudah-mudahan ya keberadaan BUMDes ke depan semakin bisa mengayomi daripada usaha masyarakat kecil.